wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar? Senang bisa melihat kalian kembali lagi di kelas ini. Bagaimana semuanya sehat? Bagus. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita untuk memulainya dengan doa. Oke, ketua kelas Tara silakan untuk memimpin doa. Berdiri. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mau ngecek dulu. Apakah hari ini semua hadir? Hadir ya? Oke, coba saya cek dulu. Saya akan absen. Amanda? Novenia? Yang terakhir Stephen? Ada? Oke. Ya, berarti semua hadir ya. Hari ini ada 20 siswa semuanya hadir. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, saya selalu percaya bahwa untuk memulai sesuatu yang baik, dia harus dimulai dengan lingkungan yang baik, ya kan? Coba kalian cek sekitar kalian, ada sampah nggak kira-kira? Coba. Ada? Oke. Ya, buat yang ada, silakan diambil dulu sampahnya, disimpan, ntar lagi dibuang, ya. Nah, minggu lalu, ya kan, kita sudah membahas tentang perjalanan. Bagaimana perjalanan darat itu terbentuk untuk kebutuhan ekonomi. Dan sekarang kita akan lanjutkan materi itu. Tapi sebelumnya, saya ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, hari ini kita akan membahas agama. Ya kan? Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa jenis agama kepercayaan yang kalian ketahui? Silakan angkat tangannya. Ayo. Silakan angkat tangannya. Siapa yang bisa? Berapa? Ayo. Oke, Nanda. Hindu. Oke, lagi. Sri. Islam. Oke, Chandra. Banyak sebenarnya, ada ribuan agama atau kepercayaan yang ada di dunia ini. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Agama yang diakui di Indonesia. Apa aja? Krishna. Ya, Buddha. Dan ya, Konghucu. Oke, ada satu kepercayaan yang diakui yaitu Konghucu. Lagi satu pertanyaan terakhir. Agama yang paling tua hadir di Indonesia. Oke, Amanda. Hindu dan juga Buddha. Nah, hari ini kita akan membahas tentang terkait kedatangan agama Hindu dan agama Buddha. Jadi dalam pembelajaran ini saya harapkan kalian mampu menganalisis terkait kedatangan Hindu Buddha. Itu pertama. Kedua, menganalisis teori-teori yang mendukung kedatangan Hindu Buddha. Dan saya minta nanti kalian akan mampu menguraikan teori-teori tersebut, ya kan, dalam bentuk mind map yang nanti akan kalian presentasikan, ya kan? Itu. Nah, tadi kalian sudah menjawab, ya kan, terkait dengan materi apa yang kita akan bahas nanti, ya kan? Ada 3 pertanyaan tadi kan? Nah, saya di sini akan menjelaskan secara singkat, ya kan, kita akan flashback sedikit dan kita mengkaitkan dengan materi yang sekarang kita akan mulai, ya kan, dimulai dari jalur sutra. Di sini udah ada 2 garis. Ya kan? 2 garis yang berwarna oranye 1, yang berwarna biru 1. Garis yang berwarna oranye ini adalah garis dari jalur sutra yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan berikutnya jalur sutra ini berkembang menjadi jalur laut. Ya kan? Jalur laut ini muncul sejalan dengan perkembangan teknologi pelayaran yang ada di dunia ini. Ya. Kalian pada nonton One Piece? Pernah kan? Ya kan? Itu adalah salah satu film yang risetnya
menggunakan jalur laut ini. Di kemudian hari terkenal dengan sebutan dengan jalur rempah-rempah. Ya. Nah, dulu ya kan, kedua jalur ini tidak hanya menjadi jalur ekonomi. Ya kan? Ya. Mereka terutama jalur sutra itu yang udah ada pada 200 sebelum Masehi, ya kan, menghubungkan Cina hingga Nusantara. Apabila kita kaitkan nanti sambungan dengan perdagangan lautnya, ya kan, itu adalah jalur yang membawa komunitas rempah-rempah dan juga sutra sampai dengan sutra, ya kan. Tapi tidak sampai di sini aja. Kenyataannya kedua jalur ini membawa kebudayaan, ya kan, dari satu daerah ke daerah yang lainnya, yang membuat atau memastikan hampir semua daerah pada peta dunia ini ya kan, mendapatkan rembesan pengetahuan dan juga kebudayaan. Hari ini kita akan fokus membahas tentang salah satu rembesan yang dimunculkan dari jalur sutra dan perdagangan laut, yaitu agama. Dan secara khusus kita akan membahas terkait dengan persebaran agama kedatangan agama ke Indonesia atau Nusantara. Tadi Amanda ya, dan siapa yang bilang kalau agama tertua yang datang adalah Amanda ya? Oke, tadi Amanda udah bilang katanya agama yang tertua atau pertama kali datang ke Indonesia itu adalah agama Hindu dan Buddha. Kira-kira, ya kan? Kalian pikirin dulu, kira-kira siapa yang membawa ajaran Hindu Buddha itu datang ke Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan bagikan dulu LKPD-nya. Ini LKPD-nya, kalian bisa simak di sana tagihan-tagihannya. Dan udah ada yang nemu? Udah ada yang nemu jawabannya? Siapa ya? Oke, Sri dulu. Oke, ada kelompok pemuka agama yang pertama. Yang kedua, siapa kira? Oke, Chandra dulu. Para pedagang. Oke, yang ketiga siapa mau? Widya mau? Oke, Widya. Raja-raja. Lagi satu kira-kira ada nggak? Oke, Dela. Orang Indonesia asli. Nah, ini mind blowing banget ya, ya kan? Ngapain ada orang Indonesia yang mau jauh-jauh gitu kan ya? Ya kan, menerima ajaran baru gitu, karena memang pada masa itu ajaran nenek moyang itu kan udah berkembang pesat kan, ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Tadi udah ada 4, ya kan, kelompok masyarakat yang katanya menyebarkan Hindu Buddha sampai ke Indonesia, ya kan. Keempat kelompok masyarakat itu dituangkan oleh para pemikir, oleh para sejarawan, dituangkan dalam teori-teori, ya kan. Dalam yang pertama adalah teori kaum Brahmana. Brahmana itu adalah seorang pemuka agama. Berikutnya kaum Ksatria, ya kan. Berikutnya adalah kaum Waisya. Ksatria ini adalah pejuang dan juga raja-raja. Kalau Waisya ini siapa? Nah, pedagang. Nah, terkait dengan yang disebutkan oleh Dela tadi, yaitu orang Indonesia asli, itu dituangkan dalam teori arus balik. Nah, tugas kalian sekarang membagi diri kalian dalam kelompok. Saya akan bagikan kelompoknya, dan setelah itu kalian melakukan analisis studi kasus, ya kan, terkait dengan keempat teori yang ada ini. Kira-kira teori mana yang menurut dari keempat teori ini, bagaimana teori ini bisa menjelaskan terkait dengan kedatangan Hindu dan Buddha ke Indonesia? Nah, di sini saya sudah bikinkan list terkait anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu Amanda Rosalia bersama Tara, Abdi, Tika, dan Stephen. Ya, mungkin kelompok 1 bisa mengambil tempat di sini sebentar, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sebelah sini. Kelompok 4 Widya, Bunga, Krisna Ardi Winata, Ananda, sama Dela. Oke, silakan dibentuk kelompoknya.
Nanti kalian akan bekerja sama dengan kelompoknya dan saya akan bimbing juga apabila ada kesulitan. Oke, masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan. Kalian ambil undiannya. Dari kelompok 1 duluan ngambil silakan. Tuh. Ya, oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Kelompok 1 dapat teori apa? Brahmana. Kelompok 2? Kesatria. Kelompok 3 sini ya. Waisya. Keempat berarti harus balik. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencari data terkait atau data informasi terkait dengan teori-teori yang kalian dapatkan, ya kan? Sudah ada LKPD yang kalian pegang masing-masing, sesuaikan dengan permintaan LKPD. Saya akan tambah sedikit satu ini. Nah, kalau kita ngebahas tentang teori-teori yang udah tadi saya sebutkan dan sudah kalian juga sebutkan, beliau-beliau inilah pencetusnya. Silakan dibagi, mungkin masing-masing kelompok ada yang mencari informasi A, informasi B dan sebagainya macamnya. Dan apabila ada masalah, silakan kalian tanyakan ke saya. Oke, saya udah bagikan flipbook di grup kita, grup kelas kita, ya kan? Kalian mungkin bisa menggunakan flipbook itu sebagai acuan atau salah satu sumber informasi terkait dengan apa yang kalian bikin hari ini, ya. Gimana? Sudah dapat? Dah, oke, mantap. Nanti setelah kalian dapat informasinya, kalian akan bikin mind map. Mind mapnya bisa langsung kalian memanfaatkan aplikasi Canva ya untuk nanti presentasi. Stephen dapat bagian ngerjain yang mana? Ya. Udah? Dan ya, oke. Dapat dia kayak gini, boleh nggak dimasukin di video? Boleh, boleh. Sebagai penjelasan terkait dengan main kamu nanti bisa kok dipakai. Ya. Ini juga dapat aman. Oke, itu untuk karena bisa nanti dipakai untuk menyanggah andai kata ada pertanyaan-pertanyaan ya. Karena nanti kalian dibikinnya itu cuma 3 itu ya sama kerjanya aja. Ya. Ada keluhan mungkin di kelompok ini? Aman semua? Oke. Ya? Gimana Meta? Yang mana? Enggak isi kelebihan aja kan? Ya cuma kelebihan aja ya. Nanti kekurangannya itu sebagai apa namanya tambahan buat kalian nanti andai kata ada pertanyaan teman-teman ya. Ya, Stella. Gimana? Itu Pak Yamin. Ya ada banyak sih, bisa dipakai salah satunya ya. Nanti inget ya, ada salah satunya yang ngerjain apa namanya mind mapnya. Ya, udah siap. Satu dua kan? Ya satu doang. Nanti mind mapnya itu dikirim ke WA, ya kan, biar nanti bisa dimunculkan di ini. Ya. Paham nggak? Ya. Ya kelebihannya aja. Ya. Karena statusnya kalian itu menguatkan teori yang ada. Ya. Ya, karena udah seterusnya kalian tuh menguatkan teori yang ada. Ya. Ya, kalian bahkan bikin lemah.
Nanti kekurangan itu digunakan untuk apa namanya? Memperkuat lagi teori yang kalian miliki. Memperkuat teori lain. Ya, benar. Ini magnetnya. Oke. Gimana? Sudah selesai? Oke, kelompok 2 udah. Untuk yang udah selesai, silakan kirim ke linknya. Kirim linknya ke WA grup kita ya. Oke. Di kelompok ini udah garap mind map-nya? Udah? Oke. Tambah aja mana? Nggak usah, di mind map itu cuman ada gagasan-gagasannya aja. Nanti ini sumbernya itu bisa kau pakai buat ngejelasin aja. Mungkin kelompoknya Dika bisa dipersiapkan ya nanti untuk presentasi ya. Dibagi-bagi siapa yang mau nanti menjelaskan mind map-nya. Ya, siapa jadi moderator kayak gitu ya. Selesai? Sudah dikirim? Ya. Kelompoknya Widya udah dikirim ya. Oke, berarti udah semua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi, kita akan ada breaking dulu sedikit sebentar. Ya. Oke. Nah, kita akan tebak logo dari agama Hindu. Sudah siap untuk presentasi? Ya. Oke. Saya akan mulai dari kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Kita dari kelompok 1 akan menyampaikan salah satu teori mengenai masuk Buddha ke Indonesia, yaitu teori Brahmana. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori Brahmana. Sekian dari kelompok kita, apakah ada pertanyaan atau Mungkin ada temannya yang ingin mengevaluasi terkait dengan penampilan temannya mungkin. Silakan Sri, mungkin mau ya, silakan. Evaluasi dari saya mungkin kalau kebanyakan materinya itu lambat ada teman-temannya ya. Ya, oke. Oke, sudah ada lagi? Enggak? Cuma Sri aja? Oke, kalau gitu silakan ditutup. Nanti setelah semua kelompok melakukan presentasi, baru kita akan mengadakan tanya jawab sekaligus mengkonfirmasi terkait dengan informasi yang udah kalian sampaikan. Ya, oke, silakan ditutup. baik, sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 memilih diri. Terima kasih. Oke, berarti sekarang kelompok 2. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kami mulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membukanya dengan materi pengajaran. Nah, pada pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang salah satu teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang kami dapat pada pagi hari ini adalah teori Ksatria. Itu tadi kelebihan dari teori Ksatria. Mungkin cuma segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan tentang teori Ksatria ini. Dari teman-teman, jika memiliki masukan atau untuk mengkoreksi kelompok kami jika ada kesalahan, saya persilakan. Oke, silakan. Ada yang mau mengkoreksi? Angkat tangannya. Tidak ada? Udah baik? Udah mantap? Oke, kalau udah mantap berarti silakan diakhiri. Dipersilakan kelompok 3. Ya, silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami mulai presentasi ini, izinkan kami mengaturkan pengajaran. Dari pengertian. Baik, dalam teori Wadya ini didukung oleh Nicholas Johannes, di mana pada teori ini pedagang atau para Jadi cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada masukan, ataupun saran, ataupun evaluasi dari kelompok lain, kami persilakan. Oke, ada yang mau mengevaluasi, memberikan saran? Baik, udah baik. Aman dah? Gimana? Ada masukan? mungkin kalau dari saya mungkin kalau emang tadi kan sudah 2 kali dibilang nama pencetusnya siapa kan? Ya. Jadi sudah cukup terdengaran, udah cukup Nah, masuk. oke. Jadi mungkin Sri bisa
bisa nggak perlu Menjelaskan lagi, oke, mengefisiensi. bisa nambah di data-data pendukung atau Oke. yang bisa dari teori. Ya. Baik. Gimana, bisa diterima kelompok 3? Oke. Ada lagi? Cukup sampai Amanda aja? Ya, oke, kalau gitu silakan diakhiri. Baik, terima kasih atas masukan dan evaluasi yang diberikan kepada kelompok kami. Semoga kedepannya kelompok-kelompok yang lain dan kelompok kami bisa lebih baik. Kelompok 4, teori arus balik. Kelompoknya Widya. Sisi kami dari kelompok 4 ingin mengembangkan materi teori tentang arus balik. Jelas, jika ada yang kurang silakan ditambahkan. Oke, gimana terkait dengan kelompok ini? Silakan diberikan masukannya mungkin. Oke, Chandra. Oke. Tapi bisa dengar kan? Oke. Oke, yang lain mungkin lagi ada? Selain Chandra, nggak ada? Pas, sudah sesuai semua? Oke, kalau gitu silakan Krisna diakhiri. Oke, tadi udah ada 4 kelompok. Saya sangat apresiasi sebesar-besarnya. Tadi udah bagus semuanya, mempresentasikan dengan baik, dengan lancar. Itu kalau menandakan kalian memahami apa yang kalian jelaskan. Udah ada 4 teori, ya kan, yang dijelaskan oleh teman-teman kalian. Tadi kalian udah ngejelasin semua ini, ya kan. Semua teori yang kalian jelaskan, ya kan, memiliki peran yang penting dalam masuknya Hindu Buddha Indonesia. Namun sayangnya kalau kita mau cari teori mana yang paling kuat untuk menjelaskan masuknya Hindu Buddha, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ayo, dari kelebihan-kelebihan yang ada, kira-kira mana yang paling kuat? Oke, kelompok 1 katanya teori Brahmana, teori yang dia bawa, ya kan? Ya, teori sendiri, benar ya kan? Apakah kalau kelompok ini teori kesatria yang terkuat? Ya, permasalahannya itu ada di sini. Kita belum mengenal tulisan. Tulisan adalah cikal bakal munculnya catatan, ya kan? Kita belum kenal. Jadi untuk tahu yang mana yang paling benar itu sulit sekali. Ya. Jadi kalau kita menggunakan nalar kita, ya kan? Kira-kira nemu jawabannya? Enggak? Wais ya? Kita perlu menguji masing-masing teori tersebut, ya kan? Nah, dalam benak kalian kepikiran nggak sih kekurangan-kekurangan dari teori tersebut? Kepikiran kan? Ada yang mau menyampaikan pertanyaan ke kelompok 1 terkait dengan teorinya dia yang dia bangga-banggakan itu? Oke, untuk menguji. Ayo, silakan angkat tangannya. Ya, oke, Widya. Oke, Widya dari kelompok 4 ya, kelompok 4 bertanya ke kelompok 1. Silakan. Suaranya lebih agak keras ya, Widya ya. Sorry. Jadi saya ingin menanyakan kepada kelompok 1 mengenai teori yang kalian bawa, yang teori Brahmana. Di mana teori ini menjelaskan bagaimana teori Brahmana dalam Amanda, mungkin silakan bisa menjelaskan. Buddha pada saat pengembaraannya. Ya, oke, itu, oke. Terima kasih Amanda. Penjelasannya mind blowing juga ya, gitu kan? Nggak jarang saya nemukan penjelasan seperti ini, gitu ya. Oke, terima kasih. Widya, gimana? Bisa diterima jawabannya? Oke, yang lain, teori kesatria, ya kan? Kira-kira masuk akal nggak sih seorang kesatria? Katanya dikabarin kalau Brahmana aja yang bisa memahami bahasa Palawa dan bahasa Sanskerta ya. Nah, kira-kira gimana? Ada yang mau mempertanyakan teori mereka nggak? Ya, silakan berdiri mungkin biar terlihat oleh teman-temannya. Di teori kaum kesatria ini, setelah saya meresearch gitu kan, hubungan bilateral antara kerajaan-kerajaan yang menyebabkan adanya penyebaran agama-agama tersebut, yaitu agama Hindu. Ada teori Waisya, ya kan? Yang dipresentasikan oleh kelompok 3, ya kan? Terkait dengan teori Waisya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, Tara, silakan. Langsung, ya. Sebelumnya saya
menyampaikan hal yang kurang saya pahami mengenai arti teori Weisha. Nah, setelah saya cari tadi, ternyata ada kekurangan teori Weisha di mana? Silakan. Ya, berdiri ya, Sri. Baik, sudah saya pertanyaan dari jadi itu juga menjadi kekurangan. Nah, lagi satu, teori sebalik. Ya kan? Teori ini yang paling revolusioner. Ya kan? Karena kenapa dikarenakan demikian? Karena teori ini menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang belajar agama Hindu berdasarkan penjelasan Widya ya, dari simpulannya ya kan ke India, terus dia kembali lagi untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Ada yang mau mempertanyakan mungkin kelemahan teori ini? Oke, Andika angkat tangan, silakan. Di teori arus balik ini kan orang Indonesia yang Ya. pergi ke India untuk belajar. Sedangkan pada saat ini Stay. Bukan di situ. Di sini. Sedangkan pada saat itu orang Indonesia pada saat itu masih bersifat pasif. Menjawab, jadi Silakan berdiri Widya ya. perlu digarisbawahi kelompok 2 ketika menanyakan pertanyaan ini. Kemudian bilang bahwasanya masyarakat Nusantara bahasa itu pasif, tidak mampu belajar agama. Apa bukti pendukung Anda untuk mempertanyakan itu? Apakah ada bukti yang membuat mampus Nah, iya. Yang pertama, yang kedua jawaban dari saya tidak dapat dikatakan tidak ada bukti pendukung bahwa masyarakat Indonesia itu. Oke. Oke. Terima kasih Widya dan Andika menghangatkan ruangan ini ya kan. Ya. Oke. Sekarang walaupun sudah diuji semua teorinya, ya kan, ternyata ya kan masing-masing teori itu masih bisa tetap kuat, ya kan? Ya kan? Apakah dari keempat teori ini akhirnya bisa ditentukan pemenangnya? Tidak. Ya kan? Jadi, ya kan, kita bisa konfirmasi bahwa persebaran Hindu-Buddha di Indonesia itu tidak dilakukan oleh satu kaum saja, melainkan dari semua kaum ini. Tahap akhir pembelajaran kita, ya kan, saya akan kirimkan Google Form sebagai bagian dari apa namanya tes formatif hari ini. Kalian bisa kerjakan Google Form tersebut, ya kan, dari waktu yang tersisa. Dan apabila sudah selesai, silakan dikabarin. Google Form sudah ada di WA grup kalian. Sudah saya kirim barusan. Oke, waktunya udah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Nanti saya akan koreksi Google pekerjaan kalian. Semoga nilainya pada baik semua untuk menandakan kalau memang hari ini kalian memang mengikuti pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, ini yang terakhir nih, ya kan? Apakah kalian senang belajar hari ini? Ada nggak hal yang nggak kalian senang hari ini? Ada nggak mungkin dari pembahasan kita tadi yang belum kalian mengerti? Semua ngerti? Ada yang belum mungkin, ada yang belum. Silakan angkat tangannya nggak apa-apa. Ngerti semuanya? Berarti hari ini kalian menikmati kegiatan hari ini, ya? Oke. Hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Oke, mungkin Tara bisa dibantu untuk mengakhiri, tapi sebelum diakhiri RKPD-nya bisa di store lagi saya. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dan kita akan bertemu di video berikutnya. Silakan. Sekarang Tara, silakan jadi. Berdiri. Pada hari ini alangkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Natura Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Sampai jumpa. Kita akhiri. Yuk.